Setelah bangsa Israel terbebas dari tanah perbudakan Mesir, mereka harus berjalan kaki untuk sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Sebuah perjalanan panjang melewati padang gurun penuh dengan rintangan. Sebenarnya perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dapat ditempuh selama 10 hari dengan berjalan kaki, seperti yang pernah dilakukan oleh anak-anak Yakub sewaktu mereka hendak membeli bahan makanan untuk menghindari keluarga mereka dari bencana kelaparan. Namun, karena sikap bangsa ini yang tegar tengkuk dan selalu bersungut-sungut, sehingga Tuhan harus membawa mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Perjalanan puluhan tahun ini dimaksudkan untuk memproses bangsa Israel agar benar-benar menyadari bahwa perjalanan mereka dapat berhasil sampai di tanah Kanaan semata-mata hanya karena pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan mereka. Mereka sangat menderita dalam pengembaraan di padang gurun itu. Makanan mereka habis. Mereka kelaparan dan kehausan. Mereka marah kepada Musa. Lalu Allah memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Mereka menyebutnya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Manna disediakan Allah di atas tanah setiap pagi. Melalui Musa, Tuhan memerintahkan mereka agar mengambil manna itu secukupnya saja, sesuai dengan kebutuhan mereka setiap hari. Namun beberapa orang tidak mematuhi perintah itu. Mereka mengambil terlalu banyak. Mereka menyimpan sebagian untuk keesokan harinya. Tetapi keesokan harinya, manna itu berulat dan baunya busuk. Mereka tidak dapat memakannya. Suatu hari di sebuah ruang kuliah, seorang dosen sekolah teologi sedang mengajar sekumpulan mahasiswa tentang mukjizat Allah atas Israel di padang gurun. Ketika Allah memelihara bangsa ini dengan menurunkan manna, roti dari surga. Salah seorang mahasiswa bertanya, mengapa Allah tidak menurunkan manna sekaligus untuk stok bangsa itu selama di perjalanan sampai ke tanah perjanjian? Bukankah sangat merepotkan jika Tuhan harus menyiapkan manna dan menurunkannya setiap hari? Dosen itu menjawab, pertanyaan itu saya jawab dengan perumpamaan berikut ini. Sekitar awal tahun 90-an, ada seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki yang bersekolah di kota lain. Ayah ini selalu memberikan uang untuk biaya hidup anaknya selama 1 bulan. Maka setiap 1 bulan sekali, pada waktu yang hampir sama, anaknya akan meneleponnya untuk mengingatkan ayahnya agar tidak terlambat mengirimkan uang untuknya, atau sekedar untuk mengucapkan terima kasih pada ayahnya jika ayahnya telah mengirimkan uang kebutuhannya itu. Setelah berlangsung beberapa lama, sang ayah mulai menyadari bahwa ia hanya dapat berbicara dengan anaknya selama sebulan sekali saja, karena anaknya tidak pernah meneleponnya kecuali untuk keperluan itu. Memang beberapa kali anaknya pernah meneleponnya di luar jadwal pengiriman uang, yaitu saat dia mengalami sakit atau hal mendesak lainnya. Dan memang anaknya juga tidak membutuhkan ayahnya lagi, karena apa yang diperolehnya sudah cukup untuk biaya hidupnya selama 1 bulan. Menyadari hal ini, sang ayah menjadi sedih, karena sebenarnya ia merindukan untuk dapat berbicara dengan anaknya lebih sering lagi.
Akhirnya ia membuat rencana baru. Ia memutuskan untuk mengirimkan uang kepada anaknya yang cukup untuk jatah 1 minggu saja, dengan harapan anaknya akan meneleponnya setidaknya sekali seminggu. Berarti pula ia akan dapat berbicara dengan anaknya seminggu sekali. Dan sejak saat itu, setiap minggu, ayah itu dapat berbicara langsung dengan anaknya. Bukankah perumpamaan di atas menggambarkan keadaan Allah kita yang sebenarnya? Tidakkah Anda merasakan betapa ia merindukan untuk bertemu dengan kita setiap hari? Karena itulah mengapa ia menurunkan manna setiap hari, bukan mingguan atau bulanan. Dia rindu kepada kita. Dia rindu berbicara dengan kita. Dia rindu mendengar suara kita. Demikian juga dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Bukan karena Allah tidak sanggup memberi makanan kepada kita sekaligus untuk beberapa waktu lamanya, tetapi Allah rindu bercakap-cakap dengan kita, melebihi kerinduan kita kepadanya. Saudaraku, segeralah bicara kepada Allah. Ia merindukanmu.